Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dengan NIM 2020 11011075, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi dalam Islam. Kehadiran ilmu komunikasi Islam ini bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, ada beberapa hal juga yang dapat mendasari konsep komunikasi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada komunikasi sudah ada sejak manusia ada. Usia komunikasi berbanding lurus dengan usia manusia. Nah, yang kedua yaitu ada komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Yang ketiga yaitu ada komunikasi bertujuan untuk saling mengenal antar manusia untuk mewujudkan semangat takwa. Yang keempat yaitu ada komunikasi memiliki efek dunia dan akhirat. Karena muara semua berkomunikasi adalah pertukaran pesan dan saling mempengaruhi, maka membangun komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang sehat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Pengaruh pesan itu tidak hanya sesaat, tetapi kadang-kadang kekal sepanjang hidup komunikasi. Menurut Hefni tahun 2017. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini terbagi menjadi 8, yaitu ada fungsi informasi, fungsi meyakinkan, fungsi mengingatkan, fungsi memotivasi, fungsi sosialisasi, fungsi bimbingan, fungsi kepuasan spiritual, dan fungsi hiburan. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam komunikasi Islam. Nah, yang pertama yaitu ada komunikasi ilaihiyah, adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, bentuk komunikasi ini bersifat alami dan wujud dari adanya roh kehidupan yang ditiupkan Allah kepada makhluknya. Yang kedua yaitu ada komunikasi intrapersona atau komunikasi pribadi, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Dalam bentuk komunikasi ini, orang yang berperan sebagai komunikator sekaligus berperan sebagai komunikan. Dia berbicara, berdialog, bertanya, dan dijawab kepada atau oleh dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu ada komunikasi antar manusia. Nah, komunikasi ini dengan sesama manusia memiliki 3 bentuk, yaitu komunikasi antar persona atau antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Selanjutnya yaitu ada akhlak berkomunikasi dalam Islam. Nah, akhlak adalah sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara Khalik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk, menurut Yaqub. Nah, sedangkan menurut Imam Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dan kawan-kawan, bahwa manusia memiliki citra lahiriah yang disebut dengan khulq dan citra batiniah yang disebut dengan hulq. Implikasi bahwa akhlak mempunyai kaitan dengan Tuhan pencipta yang menciptakan perangai manusia luar dan dalam, sehingga tuntutan akhlak harus sesuai dengan Sang Khalik. Nah, Islam memberikan pedoman akhlak dalam berkomunikasi yaitu ada 12. Yang pertama yaitu ikhlas. Nah, ikhlas merupakan prinsip yang paling mendasar dalam komunikasi Islam. Yang kedua yaitu ada pahala. Lisan memiliki kunci dalam berkomunikasi, maka upayakan apa yang disampaikan adalah sesuatu yang mengundang pahala. Yang ketiga yaitu ada kejujuran. Di antara bentuk kejujuran dalam berkomunikasi adalah tidak memutarbalikan fakta dan tidak berdusta. Yang keempat yaitu ada kebersihan, yaitu pesan yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya. Yang kelima yaitu ada berkata positif. Seorang komunikator yang sering mengirim pesan positif kepada komunikan akan menyimpan modal yang banyak untuk berbuat positif. Yang keenam yaitu ada menyelaraskan hati, lisan, dan perbuatan. Lisan akan berbicara yang baik manakala hatinya juga baik, dan lisan tidak akan mampu berbicara yang baik dan lancar tanpa kendali dari jiwanya. Yang diucapkan akan terasa hambar. Nah, yang ketujuh yaitu ada
dua telinga dan satu mulut. Allah memberi isyarat agar kita berhati-hati dalam berbicara, dan banyak mendengar adalah pada struktur fisik kita yang diciptakan oleh dua telinga dengan satu mulut. Informasi tersebut disaring oleh perangkat akal dan sebelum dikeluarkan oleh lisan melalui mulut dan lisan kita. Nah, yang kedelapan yaitu ada pengawasan. Seorang mukmin pasti meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa setiap kata yang akan kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat pencatat. Yang kesembilan yaitu selektivitas dan validitas. Prinsip selektivitas dan validitas dalam berkomunikasi bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi komunikan di dunia dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, yang ke-10 yaitu ada saling mempengaruhi. Komunikasi juga bertujuan untuk saling mengenal, berhubungan, bermain, saling membantu, berbagi informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, meyakinkan, menghiburkan, mengukuhkan status, membius, dan menciptakan rasa persatuan. Yang ke-11 yaitu ada keseimbangan berita. Dalam menulis berita dikenal juga sebagai istilah coverbut, yaitu perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi berita, atau juga bisa kita sebut sebagai pemberitaan yang berimbang. Kita harus menampilkan semua fakta, sudut dan sudut pandang yang relevan dari masalah yang diberitakan. Kita harus bersikap netral, tidak boleh memihak. Nah, yang ke-12 yaitu ada privasi. Allah melarang orang yang beriman untuk mencari-cari informasi tentang masalah yang masuk dalam ruang privasi. Istilahnya yang di Al-Quran adalah tajasus. Akhlak dalam berkomunikasi juga tertera di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, atau disebut juga qaulan syadidan. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nah, yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarzuha faqul lahum qawlan maysura. Artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut, yaitu disebut juga qaulan maysura. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Yang ketiga yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut, atau qaulan layyina, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran Surat At-Toha ayat 44. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.